kalian menyembah sama namanya usir, berhenti kalian. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbatan min dunillah. Jangan menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Nababan. Kita berapologet bersama. Mari kita membela iman kita bersama dengan apa yang diteriakinya. Sekilas cuplikan tadi kita udah dengarkan, di mana dia teriak-teriak ya, karena visi misinya itu mengingatkan orang Kristen supaya tidak mempersekutukan Allahnya katanya ya, supaya berhenti menyembah Tuhan Yesus. Teman-teman sekalian, mari seperti biasa kita menonton videonya terlebih dahulu supaya kita nanti bisa beri komentar bersama-sama. Berikut videonya. Sudah kafir karena mereka menyimpang dari kebenaran. Maka Quran menyuruh kita membujuk mereka supaya kembali. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat tauhid yang sejak dahulu kala tidak ada perbedaan kami dan kamu, karena nabi-nabi kamu juga dulu mengajarkan ketauhidan itu. Sekarang kami ajak kamu kembali ke jalan yang benar ini. Allah na'budu illallah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Berhentilah kalian menyembah Yesus, berhentilah kalian menyembah sama namanya usir, berhenti kalian. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbatan min dunillah, jangan menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling dari seruanmu, apa sikap kamu muslim? Faqulu istadu bi anna muslimun. Meskipun kalian menolak dakwah kami yang mengajak kamu supaya kembali ke jalan yang benar ini, tapi kamu tolak, kami tetap istiqomah di dalam beragama Islam. Pak, Bu, paham ayat ini tadi? Ada di Quran ayat khusus yang memerintahkan kita supaya mendakwahi orang Yahudi dan Nasrani. Kira-kira ilmu apa yang Bapak Ibu pakai kalau dakwah kepada mereka? Ilmu yang bagus itu ini. Baca surat Ibrahim ayat 4. Kata Allah, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun berdakwah kecuali setiap rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau Bapak mau dakwah sama orang Batak, pakailah bahasa Batak. Dakwah kepada orang Ambon, gunakan bahasa Ambon. Dakwah kepada orang Manado, pakai bahasa Manado. Supaya dakwah itu nyambung. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Ustadz Nababan, dan ini sangat mengerikan sekali teman-teman sekalian, sampai dia teriak-teriak ya di dalam masjid ya kepada umatnya tentunya. Dan ini saya heran sekali teman-teman sekalian, mereka ya keluar uratnya ya untuk mengurus kekristenan. Padahal teman-teman, mereka tidak mengurus tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak sibuk dengan membahas tentang nabi mereka gitu ya. Benarkah Nabi Muhammad ini seorang nabi? Kenapa orang Kristen tidak percaya gitu ya? Apakah memang Muhammad punya nubuatan sebelumnya atau tidak ya? Atau bagaimana hadis-hadis ya? Tuh ada yang lagi heboh itu Ustadz Nababan dan umat muslim ya. Kalian coba menjawab itu. Yang lagi heboh itu tentang Muhammad menyusui orang dewasa gitu ya, baik di Pendeta Saifuddin Ibrahim maupun beberapa channel Kristen dan debat-debat juga ya antara Muslim dan Kristen, itu dipertanyakan hal itu loh ya. Jadi harusnya kalian sadar gitu ya, fokuslah untuk membahas agama kalian, jangan bahas agama Kristen. Teman-teman sekalian, kita akan menjawab beberapa hal dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan ya. Karena kalau tidak diluruskan teman-teman, mereka berpikir bahwa mereka dalam keadaan benar dan tidak sadar akan kesalahan mereka. Tetapi Alkitab katakan bahwa jawablah orang bodoh menurut kebodohannya. Jadi harus dijawab dengan kebodohan mereka juga. Jadi ada banyak yang bertanya juga di kolom komentar di channel saya, dan pertanyaan itu mulu, maka saya akan menjawab dengan bodoh saja. Menjawabnya adalah ya terserah kamu,
Ya kalau kamu mau itu ya silakan. Lalu saya tanya balik juga, karena pada dasarnya mereka itu taunya bertanya saja. Sementara ketika ditanya, ya mereka tidak bisa menjawabnya, teman-teman sekalian. Misalnya ini, kenapa Muhammad menyuruh menyusui orang dewasa? Ya, tunjukkan ya kalau Nabi Muhammad itu disunat, misalnya, ya, atau tunjukkan ayat mana yang menubuatkan tentang Muhammad di kitab sebelumnya, gitu ya. Karena di Alkitab tidak ada nama Muhammad. Mereka ya belepotan, ya kewalahan ya, mereka tidak bisa menjawab. Atau di mana Injil asli? Tunjukkan kepada kami Injil asli kepada orang Kristen ya. Karena kan dia katakan Injil yang kami pegang palsu. Mana yang aslinya? Mereka juga tidak bisa menjawab. Makanya Alkitab katakan, jawablah orang bodoh menurut kebodohannya, ya, jawablah orang bebal menurut kebebalannya, gitu ya. Baik, setidaknya teman-teman sekalian ada beberapa hal yang akan kita luruskan kepada Ustadz Nababan ya. Secara singkat saya akan menjelaskan hal ini. Yang pertama, mengenai visi mereka, yang dimana ada satu ayat khusus ya, yang disuruh oleh Al-Quran ataupun Allahnya untuk berdakwah kepada Yahudi dan Nasrani. Oke, fair, saya setuju. Kalaupun ada ayat itu untuk mau berdiskusi ya, atau berdakwah kepada orang Kristen, silakan dong. Jangan hanya ngomong sendiri, jangan hanya menjelekkan di belakang gitu ya. Yuk kita berdiskusi gitu ya. Kemudian ada sedikit yang janggal teman-teman sekalian, di mana mengenai ayat itu disuruh supaya, kata Ustadz Nababan, dakwanya itu berjalan dengan baik. Maka kalau kamu berdakwah kepada orang Batak, pakai bahasa Batak. Kalau kamu berdakwah kepada orang Manado, pakai bahasa Manado. Kalau kamu berdakwah kepada orang Ambon, pakai bahasa Ambon. Nah, teman-teman yang perlu saya kritisi di sini dari Ustadz Nababan, bukankah Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun? Bukankah ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa dibicarakan oleh bahasa-bahasa yang lain selain daripada bahasa Arab? Nah, di sini saja kita sudah melihat bahwa apa yang selalu kalian klaim, bahwa Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa harus dari bahasa aslinya, harus bahasa Arabnya. Nah, kalian justru berdakwah. Bagaimana mungkin kalian bisa berdakwah kepada orang Batak, orang Nias, orang Manado, kalau seandainya kalian tidak bicara Al-Quran dalam bahasa Indonesia? Berarti Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa-bahasa. Jadi bikin malu saja Ustadz, katanya tidak bisa diterjemahkan ya. Oke, yang kedua teman-teman sekalian, tugas mereka ini yang paling utama adalah berfokus kepada Yahudi dan Nasrani. Nah, hal ini, oke, Yahudi fair ya, silakan gitu ya, karena ada suku Yahudi. Nah, sekarang yang mereka maksud sebagai orang Nasrani, seringkali mereka belepotan juga teman-teman. Nasrani Kristen gitu ya. Mereka samakan Nasrani dan Kristen. Saya ulangi kembali dari channel ini bahwa Nasrani dan Kristen jauh berbeda. Itu Nasrani bukanlah Kristen. Nasrani teman-teman sekalian, ini adalah aliran sesat atau bidah yang dianut oleh pendeta Waraka bin Naufal, di mana Muhammad juga konsultasi, dia beritahukan bahwa dia sudah mendapatkan wahyu itu kepada pendeta Waraka, karena istri pertama daripada Muhammad adalah Siti Khadijah, keponakan daripada pendeta Waraka bin Naufal ya. Jadi teman-teman sekalian, di mana dia punya kepercayaan bahwa dia percaya adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu sebabnya ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya itu, hai Isa, apakah engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Maha suci, maha tahu engkau ya Allah, engkau lebih dahulu tahu. Sekiranya aku sudah melakukan itu, engkau pun lebih tahu. Saya tidak pernah menyampaikan itu kepada orang-orang. Nah, teman-teman sekalian, ada tiga hal di situ. Ada Bapa ya, ada Allah ya, maksud mereka. Kemudian ada Isa dan juga ibunya. Nah, pertanyaannya, siapa di kalangan orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang mentuhankan Maria? Ya, sama sekali tidak ada. Maka Nasrani itu adalah bidatnya Kristen ya, aliran sesat daripada kekristenan. Jadi kalau dia bisa bahas masalah Yahudi dan Nasrani, itu tidak ada urusan kita. Tapi ini dikaitkan dengan Kristen teman-teman. Itu sebabnya kita harus menjawabnya. Jadi itu dulu ya, Nasrani bukanlah Kristen, dan orang Kristen tidak pernah menyembah Maria, tidak menjadikan Maria sebagai Tuhan. Yang disembah oleh orang-orang Kristen adalah memang
Yesus Kristus, karena dia adalah Tuhan dari mulanya. Dia adalah firman, kalimatullah yang diutus, lahir ke dunia, menjelma menjadi manusia. Itulah Tuhan, ya. Itulah Tuhan. Jadi bukan Maria, bukanlah Tuhan. Kemudian teman-teman sekalian, ya, dia teriak, berhentilah mempersekutukan Allah dan berhentilah menyembah Yesus. Wow, ya. Karena apa katanya teman-teman sekalian? Karena orang Kristen sudah melenceng daripada kalimat tauhid. Di mana kalimat tauhid ini saya buat syahadat bangsa Israel, ya. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ya. Dalam Ulangan 6 teman-teman, ayat 4 itu, ya. Itu dicatat di sana. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dan berdasarkan inilah, ya, Ustadz Nababan, ya, koar-koar, ya, karena katanya orang Kristen, ya, sudah ditipu oleh pendeta-pendeta dengan mengatakan bahwa ada Tritunggal, ya, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal teman-teman sekalian, karena mereka memang tidak mengerti tentang konsep Tuhan dalam Kristen. Pertanyaannya, siapa orang Kristen yang menyembah 3 Tuhan? Tidak ada. Ya, sekali lagi, tidak ada orang Kristen yang menyembah 3 Tuhan. Sekilas tentang Tritunggal teman-teman, saya akan bahas, ya. Yesus, agama penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen adalah penyembahan kepada Allah yang esa, ya. Tauhid juga, ya. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Maka kita percaya kepada Allah yang esa. Nah, mengenai Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, ya, pada mulanya adalah Bapa, pencipta langit dan bumi. Nah, Bapa ini punya firman, punya roh, ya. Maka firman inilah yang diutus. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, mengenal Yesus satu-satunya yang engkau utus, ya, dan menyembah dan mengenal engkau sebagai Allah satu-satunya. Jadi di sini posisi Yesus sebagai utusan karena dia dari Bapa diutus menjadi firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu satu kesatuan. Bapa, Putra, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Ini satu kesatuan. Nah, kenapa bisa dibedakan dan dirumuskan dalam Tritunggal? Karena mereka punya pekerjaan yang seakan-akan berbeda zaman, ya. Kalau Allah Bapa kita mengenalnya dari penciptaannya, ya. Kemudian Yesus kita kenal dalam penebusannya. Kemudian Roh Kudus kita kenal dalam, ya, pekerjaannya sebagai oknum yang menyertai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi teman-teman sekalian, bukan berarti mereka 3 Tuhan, tidak, ya. Mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya. Ibarat saya punya tubuh, saya punya suara, dan saya punya jiwa dan roh, ya. Maka itu satu kesatuan. Kalau roh saya sudah tidak ada, maka saya mati, ya. Itu tidak bisa dipisahkan dari diri saya. Suara saya juga tidak bisa dipisahkan dari diri saya. Ibarat kalau saya menghujat atau menghina Islam contohnya, yang dicari adalah bukan suara saya, tapi sayanya yang dicari, karena suara saya adalah saya, ya. Oke, paham sampai di sini teman-teman sekalian, ya. Jadi silakan, ya, mereka mau teriak-teriak, mau mereka, ya, berusaha, ya, untuk menghina Kristen, ya, silakan, itu urusan mereka dengan Tuhan saja. Tetapi pada dasarnya teman-teman sekalian, apa yang mereka tuduhkan kepada Kristen itu sama sekali tidak betul. Itu semua hanya fitnah. Terima kasih teman-teman. Semoga penjelasan singkat saya boleh menambah wawasan teman-teman semua. Dan nantikan saya di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.